Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengaku mendapat intimidasi setelah ia memprotes keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Menurut BEM UI, keputusan MK itu telah merusak konstitusi dan mencoreng demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang menjadi karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, untuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto diprotes banyak pihak. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI. Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengkritik adanya upaya merusak konstitusi dari kaum muda yang dapat mencoreng demokrasi. Melki juga mengkritik perlunya azas kesetaraan bukan karena privilege anak muda bisa mendapat karpet merah di Pilpres. Putusan MK kemarin memberikan ruang sebesar-besarnya bagi orang yang berumur 36 tahun untuk bisa melanjutkan karir politiknya sebagai wakil presiden. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita betul-betul berusaha untuk mempertahankan konstitusi, demokrasi, dan konsep negara hukum yang setiap tahun. Ini bukan soal kita dukung Prabowo, dukung Gibran, dukung Ganjar, dukung Anies, Caimin, bukan. Ini adalah soal kita menegakkan konstitusi. Kalau gerbang kita untuk keamanan kita yang adalah konstitusi sudah ditabrak habis, sudah dihancurkan, sudah diinjak-injak, artinya gerbang pelindung kita di masa depan untuk menjanjikan kebebasan, kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan maksimal sudah tidak ada lagi. Akibat aksinya ini, Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga intimidasi tersebut berhubungan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia Capres-Cawapres. Lalu ibu saya di rumah nelpon. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirim tim untuk mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua BEM UI Melkisedek Huang dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan? Mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana. Karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres berujung pada dicopotnya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Tim Liputan Kompas TV.